presentasi karya tulis ilmiah kami, di mana kami berada pada posisi kontra untuk mengisi perdebatan kita pada kali ini, yaitu rancangan undang-undang Omnibus Law. Adapun hal latar belakangi ketidaksetujuan kami akan kami paparkan melalui 4 argumentasi utama yang akan disampaikan oleh saya sebagai pembicara pertama dan rekan-rekan saya sebagai pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari Omnibus Law itu sendiri. Brian Agana dalam Blake Law Dictionary 9th edition menyebutkan, jika dikontekskan dengan undang-undang, maka Omnibus Law adalah penyelesaian berbagai aturan, tercantum ke dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang payung. Namun yang menjadi persoalan adalah negara Indonesia tidak menganut sistem undang-undang payung, dikarenakan kedudukan segala peraturan perundang-undangan adalah sama dan memiliki keterkaitan satu sama lainnya menurut pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Memasuki ranah argumentasi, sejatinya ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila kita mengkaji pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat 7 landasan asas-asas yang baik, di mana dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini, pemerintah setidaknya telah menciderai 2 dari 7 landasan asas yang harus terkandung dalam pembentukan suatu undang-undang, yakni asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Dalam pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya telah menjamin terpenuhinya hak mengenai adanya partisipasi aktif masyarakat, baik lisan maupun tulisan, baik melalui diadakannya rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar atau lokakarya dan diskusi. Pada pasal 96 ayat 4 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pokoknya telah mengamini bahwa setiap rancangan undang-undang harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan pemenuhan terhadap hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F yang pada pokoknya telah mengamini bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Adapun keterbukaan informasi merupakan suatu wadah untuk menjembatani pemenuhan terhadap nilai-nilai transparansi dan kontrol sosial dalam suatu negara. Hal ini dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan dan menjamin adanya kebenaran serta keadilan. Dikarenakan partisipasi langsung sangat dibutuhkan, mengingat mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan menjadi satu-satunya saluran aspirasi masyarakat. Profesor Dr. Jimli Ashidik dalam buku Menuju Negara Hukum yang Demokratis halaman 85 menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk representation in ideas, tidak selalu inherent dalam representation in presence. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di dalam pasal 3 menyebutkan bahwa terjaminnya hak setiap warga negara untuk dapat mengetahui setiap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan negara demi penyelenggaraan negara yang baik, yaitu pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar hal tersebut, kami sepakat untuk tidak sepakat terhadap mosi perdebatan kita tentang rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Profesor Dr. Maria Farida telah mendudukkan terdapat 3 landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ialah adanya landasan filosofis, di mana dalam pembentukan hukum haruslah berorientasi terhadap terwujudnya cita-cita negara sebagaimana amanat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua ialah adanya landasan yuridis, di mana pembentukan hukum tersebut merupakan langkah dalam pemenuhan terhadap kepastian hukum dan menciptakan keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Serta yang ketiga ialah adanya landasan sosiologis, di mana pembentukan hukum tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat di suatu negara. Hal tersebutlah yang tidak diakomodir dalam pembentukan rancangan Undang-Undang Omnibus Law, di mana telah terjadinya perbedaan paradigma antara tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah serta hal apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kita meninjau kembali pernyataan dari pemerintah, di mana rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi guna meningkatkan investasi dan ekonomi di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan saat ini ialah apakah hal tersebut benar-benar hal yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Pun apabila kita melihat terhadap ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalamnya telah mengamini bahwasanya harus adanya muatan materi yang harus diatur oleh undang-undang, yakni pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat di Indonesia. Namun, yang menjadi persoalannya ialah rancangan Undang-Undang Omnibus Law tidak memiliki urgensi sehingga harus ditempuh oleh pemerintah saat ini. Pengharmonisasian regulasi di Indonesia secara umum dapat ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Hal tersebut sebagaimana telah termaktub dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua ialah pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai telah bertentangan dengan nilai undang-undang yang di atasnya yang diajukan terhadap Mahkamah Agung, sebagaimana hal tersebut telah termaktub dalam pasal
pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Serta yang ketiga ialah pencabutan terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diajukan melalui judicial review yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat dari pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejatinya, rancangan Undang-Undang Omnibus Law memiliki karakteristik penyatuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam satu kaidah hukum yang bersifat multisektoral. Hal inilah yang dapat memungkinkan terjadinya suatu peristiwa inkonstitusionalitas, di mana hal tersebut secara empiris dapat kami berikan contoh. Pertama, bab 8 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tepatnya pada pasal 170 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pada pokoknya telah menyebutkan bahwasanya pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah. Hal inilah yang telah bertentangan dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana apabila kita melihat terhadap pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengamini bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang. Serta apabila kita melihat terhadap ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, di mana kita pun dapat melihat bahwasanya kedudukan peraturan pemerintah memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang. Kemudian daripada itu, peristiwa konstitusionalitas yang kedua ialah diberlakukannya kembali pasal-pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pasal 251 ayat 1, ayat 4, ayat 5, dan ayat 7 dalam peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana pasal-pasal tersebut telah dicabut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PU 14/2016 tentang pencabutan terhadap kewenangan menteri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat provinsi. Hal inilah yang membuktikan kepada kita semua bahwasanya dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law dapat memungkinkan kembali adanya terjadi peristiwa inkonstitusionalitas lainnya. Oleh karena itulah kami tetap sepakat untuk tidak sepakat terhadap pembentukan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law merupakan sentralisasi yang dapat mereduksi marwah desentralisasi. Berdasarkan Koordinator Nasional Public Law Yuppie Mariati Abdullah menyatakan, rancangan Undang-Undang Omnibus Law telah melanggar prinsip otonomi daerah untuk melakukan penguatan serta kemandirian daerah. Apabila kita melihat pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah hak wewenang kewajiban daerah untuk mengatur pemerintah dan masyarakat dalam sistem NKRI. Namun dengan adanya rancangan Undang-Undang Omnibus Law, hal tersebut akan membuka peluang terjadinya sentralisasi pusat sehingga mereduksi hak pemerintah daerah. Hal tersebut tercermin dalam pasal 40 ayat 3 rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah merubah pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, di mana kedua pasal tersebut sebelumnya telah mengatur wewenang pemerintah provinsi untuk mengelola pertambangan minerba. Sehingga dapat ditarik poin bahwasanya rancangan Undang-Undang Omnibus Law lainnya dimungkinkan untuk dapat mereduksi lebih jauh hak pemerintah daerah. Apabila yang menjadi urgensi pemerintah pada saat ini ialah untuk meningkatkan perekonomian dan investasi, maka rancangan Undang-Undang Omnibus Law tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Sehingga seharusnya pemerintah lebih mengoptimalisasikan lebih kepada produk hukum dan program yang sudah ada untuk meningkatkan perekonomian dan investasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus, di mana di dalam pasal 30 hingga 39 secara eksplisit telah disebutkan mengenai investasi dan perizinan. Namun, di dalam pelaksanaannya, berdasarkan data yang telah disampaikan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa dari 11 kawasan ekonomi khusus, se-Indonesia seharusnya mendapatkan keuntungan sebesar 85,3 triliun, namun pada kenyataannya baru mendapatkan keuntungan sebesar 21 triliun. Berdasarkan Harbinson dan Meyers dalam Sumber Daya Manusia Ekonomi menyatakan, permasalahan umum perkembangan ekonomi suatu negara adalah kurangnya sumber daya manusia pekerja tingkat tinggi dan kurang termanfaatkannya tenaga kerja yang ada. Sehingga pemerintah seharusnya lebih mengoptimalisasikan untuk pembenaran sumber daya manusia sehingga dapat bersaing secara global. Pada tahun 2019, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan, Human Index Capital Indonesia berada pada posisi 87 dari 157 negara, tertinggal dari Vietnam pada posisi 48. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan mempengaruhi sumber daya manusia dan sumber daya manusia mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Sehingga pemerintah seharusnya lebih berfokus kepada pembenaran sumber daya manusia dan pendidikan sehingga dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk perekonomian suatu negara.
Oleh karena itu, kami memberikan 3 solusi utama. Yang pertama, apabila yang menjadi urgensi pemerintah pada saat ini ialah kesehatan regulasi, maka pemerintah seharusnya lebih memperbaiki sistem yang berbasis kepada pelayanan atau licensing by the system. Yang kedua, mengoptimalisasikan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga, adalah memperbaiki regulasi pendidikan untuk sumber daya manusia yang lebih baik yang berfokus kepada soft skill training seperti sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sekian dan terima kasih. Salam Konstitusi. Tepatnya pada pasal 20 ayat 1, di mana pada pasal 20 ayat 1 telah menentukan bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan